Pemirsa Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Tengah menggelar fokus group discussion illegal mining dengan tema tragedi Banyumas dan pertambangan yang ada di Jawa Tengah. Selain anggota AMSI dan pengusaha tambang, Direktur Lingkar Jateng ID mewakili Lingkar Media Group juga turut hadir dalam kegiatan fokus group discussion. Kemudian dari Asosiasi Tambang Batu. Fenomena tambang ilegal tak terkecuali di Jawa Tengah ibarat gunung es yang tampak di permukaan tapi sulit diatasi. Untuk mengatasi praktik tambang butuh peran seluruh stakeholder terutama komitmen tegas dari pemerintah. Hal itu terungkap dalam acara Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Illegal Mining, Tragedi Banyumas dan Pertambangan Jawa Tengah yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Tengah di Hotel Patra Kota Semarang pada Rabu siang. Dalam diskusi menghadirkan 5 orang narasumber, di antaranya pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Fahmi Radi, Kabid Minerba ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto, Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia ATPI Jateng Supriyanto, Kanit Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah Ibtu Didik Triwibowo, dan Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Jateng Nurholis. Selain anggota AMSI dan pengusaha tambang, Direktur Lingkar Jateng ID mewakili Lingkar Media Group Muhammad Noval juga turut hadir dalam kegiatan fokus group discussion. Para narasumber dan peserta turut membedah terkait masalah pertambangan di Jawa Tengah hingga tragedi tambang emas di Banyumas. Selama tahun 2023, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah setidaknya telah menindak 16 perkara tindak pidana pertambangan di Jawa Tengah. Asosiasi Tambang Bantuan Indonesia menilai maraknya tambang ilegal tidak terlepas dari persoalan supply dan demand. Praktik tambang kian marak, menurutnya tidak terlepas dari masifnya pembangunan di wilayah tersebut, seperti proyek strategis nasional. ATPI berharap ada legalisasi tambang untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Kebutuhan tambang yang lega akan menjamin tata kelola pertambangan, mulai reklamasi hingga pendapatan pembangunan perawatan jalan. Dengan kondisi kayak gini, ya kalau saya sih, ya harus ada legalisasi tambang untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Nah, kemudian kebutuhan tambang yang legal itu akan menjamin tata kelola pertambangan dari sisi yang pertama, ada pendapatan untuk daerah, ada pembangunan perawatan jalan, ada CSR, dan ada jaminan reklamasi lingkungan. Daripada kita nggak melakukan perubahan regulasi dan kebijakan, kita tidak mempunyai diskresi, kita biarkan apa adanya seperti itu, lingkungan rusak, jalan rusak, terjadi konflik terus-menerus, dan kemudian ya faktanya ada 1000 kali operasi, ada 1000 kali yang buka, bahkan 2000 yang buka, kan gitu. Jadi ya menurut saya penambangan ilegal itu terlepas dari soal backing dan sebagainya, tapi untuk menghilangkannya kuncinya adalah ya ada keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran atau produksi. Kalau semua itu sudah legal kan harga sudah kayak gitu, secara ekonomi kan mereka akan hilang sendiri, akan punah dengan sendirinya kan. Itu seleksi alamnya kan begitu menurut teori, dan saya meyakini itu sebagai satu kebenaran yang saintifik, yang ilmiah. Sementara itu, Dinas ESDM Jawa Tengah menyarankan bagi pelaku tambang agar melakukan sinkronisasi dalam suatu perencanaan pembangunan secara komprehensif untuk menekan kebutuhan dan ketersediaan material. Demand dengan supply-nya nggak imbang, itu yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan teman-teman ATBI itu faktual di lapangan. Jadi bahwa kebutuhan untuk kegiatan konstruksi di Jawa Tengah itu tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan dulu sumbernya dari mana, sehingga tidak ada sinkronisasi mulai dari kabupaten sampai pemerintah pusat. Harusnya ada sinkronisasi dalam suatu perencanaan pembangunan itu secara komprehensif. Dari bawah sampai atas harus pasti kebutuhannya piro dijikoki kok ngendi kan kudu jelas. Wong semuanya ada. Cuman kalau masalahnya bentur-benturan itu kan yang kasihan pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini terus menekan pertambangan ilegal dan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Polda Jawa Tengah untuk tindakan tegas. Selain dapat merusak lingkungan, keberadaan pertambangan ilegal juga dapat membahayakan masyarakat dan merugikan negara. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan.